Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat menjumpai bulan Ramadan 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sobat Ijen dimanapun berada, sedikit nanti akan kita sampaikan materi berkaitan tentang keutamaan membaca surah Yasin. Saya ambil dari kitab Tafsir Yasin karangan Syekh Hamami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bahwasannya Yasin ini hadhihi suratu makkiyah. Bahwasannya surah Yasin itu termasuk surah makkiyah. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya surah-surah dalam Al-Qur'an itu terdiri dari makkiyah dan madaniyah. Adapun surat Yasin ini termasuk surah makkiyah. Dalam ayat yang pertama kita jumpai persumpahan Allah tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita simak bersama-sama. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang bijaksana, innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin, sungguh termasuk dari para utusan. Kita simak bahwasannya wawu wal Qur'ani itu termasuk wawu qasam. Di dalam tata bahasa Arab, wawu qasam itu adalah sumpah. Bahwasannya kita selalu bersumpah apabila kita akan menguatkan argumen kita. Itu maka kita bersumpah. Di sini bahkan tidak hanya dalam tata bahasa Arab ini tidak hanya wawu saja, tapi juga ada inna dan ada juga lam taukidnya. Jadi ini ada tiga bahwasannya karena pada saat itu nanti akan ada penghardikan dari kaum kafir Quraisy. Makanya Allah bersumpah, bersaksi dengan Al-Quran bahwasannya Nabi Muhammad termasuk utusan Allah. Wasababun nusuliha, sebab turunnya surah Yasin ini, innal kufara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalibin wa madzhaba ilal maktab wa mata'allamal ilma minal muallim. Bahwasannya orang-orang kafir Quraisy itu berkata innal kufar berarti banyak, ini bukan hanya satu. Mereka mengatakan inna Muhammad laisa binabiyyin wala mursalin, Nabi Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul, tapi dia tuh hanya wa yatimu Abi Thalib, dia tuh hanya anak yatimnya Abu Thalib. Karena kebetulan beliau sudah meninggal oleh ayah, ibu dan kakeknya, maka yang mengasuh adalah Abu Thalib. Dia hanya dibilang gitu. Madzhaba ilal maktab, dia tidak sekolah itu. Mata'allamal ilma minal mu'alim, dia juga tidak belajar pada guru. Fa kaifa yasiru nabiyan, bagaimana bisa dia menjadi nabi? Tidak sekolah, tidak belajar pada guru, kok bisa mengaku nabi? Tapi itulah termasuk kelebihan nabi, bahwasannya salah satu julukan nabi yaitu juga an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Karena jika nabi itu belajar kepada guru atau sekolah, nanti pasti orang-orang kafir itu akan mengcounter segala firman Allah. Oh, pasti itu adalah hasil dari ajaran dari para guru atau hasil dari
dia belajar di sekolah. Fakanal kufaru musirrina fi inkarihim, maka orang-orang kufar itu mengingkari Nabi. Nah, faradallahu ta'ala qaulal kufar wa anzala hadhihi surah. Maka dari itu Allah mengingkari perkataan orang-orang kafir, kemudian menurunkan surat ini, yaitu tadi wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jangan gentar wahai Muhammad, bahwasanya engkau adalah utusan atau rasul. Wa anzala hadhihi surah wa syahida bidzatil jalil ala risalatihi. Nah, kemudian Allah menurunkan surat ini sebagai syahadah atau sebagai kesaksian Allah, bahkan ini yang bersaksi bukan hanya manusia, tidak makhluk, tapi sang Khalik, langsung Allah Ta'ala. Faqala ya Muhammad in ankaral kufar risalatak falatakhtimu bidzalik. Ya Muhammad, wahai Muhammad, in ankaral kufar, jika para orang kafir mengingkari risalahmu, falatakhtim, maka jangan susah. Ana asyhadu innaka laminal mursalin, bahwasannya sesungguhnya aku bersaksi bahwasannya engkau adalah utusan Allah. Falamma kanat hadhihi surah dalatun wa syahadatun ala risalatihi. Nah, berikut surah Yasin itu sebagai petunjuk dan sebagai kesaksian tentang kerasulan Nabi Muhammad. Fala jaru ma'anha surat qalbal Qur'an kama qala alaihi salam inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Dan salah satu keutamaan surah Yasin bahwasannya Nabi berkata inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai hati. Wa qalbul Qur'an, dan hatinya Al-Qur'an itu adalah surah Yasin. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'an asyra maratin. Keutamaan yang lain bahwasanya barang siapa membaca Quran, man qara'aha, membaca Yasin, kataballahu lahu, maka Allah akan menetapkan baginya seperti membaca Quran 10 kali. Maka sobat Ijen, mari di kesempatan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama meningkatkan amal dan takwa kita pada Allah. Salah satunya adalah dengan membaca surah Al-Quran. Jika terlalu panjang dan ingin mendapat pahala membaca Al-Quran, kita membaca surat Yasin itu ibarat pahalanya sudah seperti membaca Al-Quran khatam 30 juz 10 kali. Wa kama qala alaihi salam innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Toha qabla yakhluqas samawati wal ard bi alfai amin. Kemudian keutamaan yang lain bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha ta'ala qara'a surah Yasin wa Toha qabla yakhluqas samawati wal ard bi alfai am. Bahwasannya Allah Ta'ala membaca surah Yasin dan Toha sebelum menciptakan langit dan bumi 2000 tahun sebelumnya. Jadi 2000 tahun sebelumnya Allah sudah membaca surah Yasin dan Toha. Falamma sami'atil malaikatu qalutu bali ummati Muhammad nazzal alaihim hatani as-suratani. Kemudian pada saat itu malaikat berkata itu, setelah mendengar Allah membaca surah Yasin dan Toha, malaikat mendengar tuba li ummati Muhammad, berbahagialah wahai para umat Muhammad, karena telah diturunkan kepada kalian 2 surat, yaitu surat Yasin dan surat Toha tadi. Wa tuba liman tahammala bihima, dan berbahagialah bagi orang yang menghafalkan 2 surat tersebut. Wa tuba li alsinatin tatakallama bihima, dan berbahagialah bagi orang-orang, bagi umat Nabi Muhammad yang lisannya itu disibukkan dengan membaca 2 surat tersebut. Wa kama qala alaihi salam anna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Toha wa Yasin wa surat Ar-Rahman. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda bahwasanya penduduk surga itu tidak pernah membaca kecuali pernah membaca surat Toha, surat Yasin, dan surat Ar-Rahman. Maka marilah jika ingin menjadi penduduk surga,
paling tidak kita pernah membaca khatam 3 surat tersebut. Wa kama qala alaihi salam, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma surata yasin wa huma fi sakaratil maut nazzala alaihim bi adadi kulli harfin asyrata amlakin. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah bersabda, barang siapa muslim perempuan wa muslimatin dan muslim laki-laki yang dibacakan quri'a indahuma wa huma fi sakaratil maut, kemudian dibacakan surat Yasin pada saat ketika dia sakaratul maut atau akan meninggal, maka akan diturunkan kepadanya setiap satu huruf itu 10 malaikat. Bayangkan itu di surat Yasin ada berapa huruf? Yasin itu ada 2 huruf. Kemudian wal Quran ada berapa huruf tuh? Wawu sendiri, alif lam sendiri, qaf sendiri, ra sendiri, alif sendiri, nun sendiri. Nah, itu dihitung seketika ada orang sakaratul maut dibacakan surat Yasin, maka setiap satu huruf itu turun 10 malaikat. Nah, terus ngapain itu malaikat pada turun itu? Yaqumuna baina aydihima sufufan. Nah, mereka berdiri bersaf-saf. Yusalluna alaihima, mereka bersolawat untuk mayat itu, muslimat wa muslimat tadi, muslimin. Wa yastaghfiruna, kemudian dia memintakan ampun. Wa yashhaduna wuslahuma, kemudian dia menyaksikan ketika dia dimandikan. Wa yattabi'una janazatahum, kemudian dia mengikuti jenazahnya. Nah, itu jadi malaikat-malaikat tadi berdiri bersaf-saf memintakan ampun, terus itu bersolawat atau memintakan rahmat. Kemudian mereka menyaksikan ketika dimandikan dan mengikutinya sampai jenazah ke kuburan. Seperti itu. Itu bayangkan itu. Jadi dalam surah Yasin itu ada berapa huruf? Itu dikalikan 10. Maka banyak sekali. Maka dari itu apabila kita tahu tentang keutamaan atau tafsir di dalamnya, kita akan memaknai lebih mendalam, kita akan lebih bermakna ketika membaca surah Yasin. Wa kama qala alaihi salam, aksiru wa qira'at hadhihi surah fa inna fiha khasaisu katsiratan hatta qila fi syarh hadzal hadits anal ja'i'a idza qara'aha bi khuduril qalbi asba'ahu Allah min fadli. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, aksiru, perbanyaklah kalian membaca surah ini karena di dalamnya banyak-banyak kekhususan atau keutamaan. Hingga disebutkan dalam syarah hadis ini bahwasannya innal jai'a, orang yang lapar atau luwe atau kencot, ketika dibacakan surah Yasin dengan hadirnya hati, maka Allah akan mengenyangkan. Tapi dengan khuduril qalbi, ya, ini tidak hanya membaca, tapi qara'aha bi khuduril qalbi, membaca dengan meresapinya, maka Allah akan mengenyangkan. Maka dari itu sobat Iden yang sedang puasa, apabila sudah lapar yang sangat, bisa membaca surah Yasin. Tapi kalau tidak khuduril qalbi, itu malah tambah lapar itu. Wa in qara'ahal khaif azhaballahu ta'ala husnahu wa khaufahu. Nah, apabila orang takut kemudian dia membaca surah Yasin, maka kesedihannya, maka kegalauannya, maka ketakutannya akan hilang. Wa in qara'ahal faqir khalasa min dainihi. Kemudian apabila ada orang fakir membaca surah Yasin, maka akan dipermudah melunasi hutang-hutangnya. Wa idza qara'aha dzul hajati qatallahu ta'ala hajatahu. Kemudian ketika ada orang yang mempunyai hajat itu membaca surah Yasin, maka hajatnya akan terpenuhi atau mempunyai. Makanya kenapa surah Yasin itu dibaca dimanapun, bahkan ketika orang meninggal bacakan Yasin, bahkan ada orang yang mengadakan maulid baca Yasin, terus
akikohan juga kadang baca Yasin, karena memang keutamaan di dalamnya apabila orang punya hajat itu membaca surah Yasin maka hajatnya itu akan terkabul. Waman qara'a fi subhi yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masa. Kemudian apabila seseorang baca surah Yasin pada waktu subuh, pada waktu pagi, maka dia akan memberikan keamanan sampai sore. Fi aibaldatin. Dan kemudian apabila dibacakan pada suatu negara atau daerah, rafa'allahu ta'ala anhumul bala wal qahta wal qula wat ta'una wal waba wal marada bi hurmatiha. Kemudian apabila di suatu negara tertimpa bala atau kemudian bala atau apa musim kemarau panjang, kemudian larang pangan, susahnya bahan makanan, kemudian ada penyakit, ada wabak, itu nanti akan hilang apabila dibacakan surah Yasin. Waman qara fil lail yakunu ahlau fi amanillahi ta'ala ila subhi. Kemudian apabila orang membaca surah Yasin pada waktu malam, maka dia akan aman sampai waktu pagi. Di waktu pagi membaca maka aman sampai sore. Ketika sore itu membaca maka dia akan aman. Jadi kalau membaca surah Yasin pagi dan sore, makanya pagi dan sore, maka dia akan aman untuk setiap hari. Mungkin itu cukup sekian sedikit yang dapat kami sampaikan tentang sedikit keutamaan membaca surah Yasin. Terlebih di bulan Ramadan ini apabila kita sering melakukan amal-amal yang baik, salah satunya membaca surah Yasin dan membaca surah-surah yang lain di dalam Al-Quran, maka akan berlipat ganda pahala kita. Kurang lebihnya dari saya, apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.